Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fil Arwani, NIM 2018-210100. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anggaran produksi. Nah, anggaran produksi di sini adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, dan di dalamnya mencakup rencana mengenai jenis, jumlah, waktu, kapan produksi akan dilakukan. Nah, anggaran produksi berarti anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses kegiatan membuat produk. Produksi tidak perlu dianggarkan, tetapi dijadwalkan. Nah, tujuan disusunnya anggaran produksi antara lain menunjang kegiatan penjualan, menjaga tingkat persediaan yang memadai. Yang selanjutnya adalah mengatur produksi sedemikian rupa sehingga biaya-biaya produksi barang yang dihasilkan akan seminimal mungkin. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah dalam penyusunan anggaran produksi dan pelaksananya. Di sini saya akan menjelaskan tahap perencanaan, yaitu ada dua macam. Yang pertama, menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua adalah menentukan jumlah semua satuan fisik dan barang yang harus dihasilkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Kirwan Saputra, NIM 2018-210108. Saya di sini akan melakukan presentasi dari rekan saya, yaitu tahap pelaksanaan anggaran produksi. Yang pertama adalah kebijakan persediaan, yaitu di mana barang yang diperoleh dan tersedia untuk dijual atau dipakai dalam produksi atau dipakai untuk keperluan non-produksi. Ada tiga macam persediaan, yaitu yang pertama adalah persediaan bahan baku, yang kedua persediaan produk jadi, yang ketiga persediaan barang dagangan. Yang pertama adalah persediaan bahan baku, yaitu di mana barang-barang yang dibeli atau diperoleh dari sumber lain sebagai bahan mentah untuk selanjutnya diolah menjadi produk jadi. Dalam beberapa kasus ini, persediaan bahan baku yang digunakan di dalam proses produksi ini dapat berupa suku cadang yang diperoleh dari pihak lain. Yang kedua adalah persediaan barang produk jadi, yaitu persediaan barang-barang yang sudah selesai dikerjakan atau diproduksi oleh perusahaan dan sudah siap untuk dipasarkan oleh bagian pemasaran. Dan yang terakhir adalah persediaan barang dagangan, yaitu di mana dimiliki oleh perusahaan dagang, di mana perusahaan hanya membeli dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk fisik barangnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rosita Sari, NIM 2018-210175. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai penentuan besarnya persediaan. Jadi, dalam memperkirakan besarnya persediaan barang atau bahan mentah setiap bulannya dilakukan dengan berbagai perhitungan. Yang pertama, dapat disesuaikan dengan kebutuhan bulanan. Apabila kebutuhan akan barang setiap bulan sama, maka digunakan rata-rata bulanan atau rata-rata sederhana. Misalnya, kebutuhan barang setahun adalah 2.400 unit. Lalu, kebutuhan per bulannya berapa? Maka kita dapat menggunakan kebutuhan barang setahun tadi, yaitu 2.400, kita bagi dengan 12. 12 adalah jumlah bulan dalam satu tahun, lalu dikalikan 1 unit sama dengan 200 unit. Lalu, apabila kebutuhan akan barang atau bahan setiap bulannya tidak sama, maka kita dapat menggunakan rumus rata-rata bulanan yang bergerak. Misalnya saja, kebutuhan bulanan pada Januari itu ada 200 unit, Februari 100 unit, dan Maret 150 unit. Maka jika kita ingin mencari kebutuhan bulanan pada bulan Februari, kita langsung menambahkan kebutuhan bulanan Januari sebesar 200 unit, ditambah kebutuhan bulan Februari 100 unit, ditambah dengan kebutuhan Maret 150 unit, lalu dibagi 3, sama dengan 150 unit. Lalu, batas maksimum dan minimum persediaan. Cara ini lebih mudah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berpengalaman atau berkali-kali menjual barang yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Dengan pengalaman-pengalamannya di masa lalu, mereka dapat menentukan berapa batas maksimum dan batas minimum persediaan yang harus diperhatikan. Bagi perusahaan yang belum berpengalaman dalam menjual suatu barang, maka akan susah untuk memperkirakan berapa batas maksimum dan berapa batas minimum persediaannya. Lalu yang ketiga, dengan menghitung tingkat perputaran persediaannya. Dengan menghitung tingkat perputaran persediaan, maka banyak perusahaan yang mengambil tingkat perputaran persediaan sebagai dasar untuk menentukan tingkat persediaan. Lalu, bagaimana rumus tingkat perputaran? Jadi, rumus tingkat perputaran adalah rencana penjualan per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata. Dan rumus persediaan rata-rata adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi. Jadi, dalam menyusun anggaran produksi membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis barang apa yang akan kita produksi. Lalu yang kedua, periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, rencana penjualan. Yang keempat, persediaan akhir. Yang kelima, jumlah barang yang dibutuhkan. Yang keenam, persediaan awal. Yang terakhir adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Penjualan per tahun dibagi dengan persediaan rata-rata, dan rumus persediaan rata-rata adalah persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai informasi yang diperlukan untuk menyusun anggaran produksi. Jadi, dalam menyusun anggaran produksi membutuhkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kita harus mengetahui jenis barang apa yang akan kita produksi. Lalu yang kedua, periode yang digunakan dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, rencana penjualan. Yang keempat, persediaan akhir. Yang kelima, jumlah barang yang dibutuhkan. Yang keenam, persediaan awal. Yang terakhir adalah jumlah barang yang harus diproduksi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Putri Sintani, NIM 2018-210212. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anggaran penjualan sebagaimana yang dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, bahwa salah satu informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran produksi ialah anggaran penjualan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mengulas mengenai anggaran penjualan yang dimiliki oleh PT Prabu, yang mana PT Prabu ini memproduksi 2 jenis barang, yaitu masker dan hand sanitizer. Nah, 2 produk ini itu dipasarkan di 2 daerah, yaitu Yogyakarta dan juga Bogor. Dan untuk harga jual produk ini ialah untuk masker Rp10.000 per unit, sedangkan untuk hand sanitizer ialah Rp25.000 per unit. Dan untuk harga jual antara Bogor dan juga Yogyakarta itu sama. Selanjutnya saya akan membahas mengenai anggaran penjualan untuk kuartal yang pertama. Nah, untuk masker itu di kuartal pertama di daerah Jogja terjual sebanyak 6.500 unit, sedangkan di Bogor terjual sebanyak 9.800 unit. Untuk total penjualan masker untuk kuartal pertama itu dihitung dari jumlah unit yang terjual daerah Jogja dan juga Bogor dikalikan dengan harga masker per unit, yaitu 10.000, sehingga untuk penjualan masker di kuartal pertama itu totalnya ialah Rp163 juta. Selanjutnya, untuk hand sanitizer itu di Jogja terjual sebanyak 9.800 unit, sedangkan di Bogor terjual sebanyak 13.100 unit. Dan untuk total penjualan hand sanitizer di kuartal pertama itu diperoleh dari jumlah unit produk yang terjual dikalikan dengan harga produk per unit, yaitu 25.000, sehingga untuk penjualan hand sanitizer di kuartal pertama itu totalnya ialah Rp572.500.000. Dan untuk total penjualan untuk kedua produk di kuartal pertama itu diperoleh Rp735.500.000.
Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai kuartal kedua. Untuk kuartal kedua, masker itu terjual di Jogja sebanyak 6.600, di Bogor terjual sebanyak 9.000 unit. Nah, untuk total penjualan masker di kuartal kedua itu dihitung dengan cara menjumlahkan unit yang terjual di daerah Jogja dan juga Bogor dikalikan dengan 10.000, sehingga untuk total penjualan masker di kuartal kedua itu diperoleh 156 juta rupiah. Untuk hand sanitizer-nya sendiri di Jogja itu terjual sebanyak 8.000 unit dan di Bogor terjual sebanyak 10.000 unit. Untuk total penjualan hand sanitizer di kuartal kedua itu diperoleh dari jumlah unit yang terjual yaitu Jogja 8.000 ditambah dengan jumlah unit yang terjual di Bogor yaitu 10.000 dikalikan dengan 25.000, sehingga untuk penjualan hand sanitizer di kuartal kedua itu diperoleh 450 juta rupiah. Dan juga untuk total penjualan di kuartal kedua yang terdiri dari penjualan masker dan hand sanitizer itu diperoleh sebanyak 606 juta rupiah. Untuk kuartal ketiga, jumlah masker yang terjual di daerah Jogja itu 7.000 unit dan untuk di daerah Bogor itu 9.000 unit. Dan untuk total penjualan masker di kuartal ketiga itu diperoleh dari 7.000 ditambah 9.000 yaitu unit yang terjual dikalikan dengan harga produk per unit yaitu 10.000, sehingga diperoleh total penjualan masker di kuartal ketiga ialah sebesar 160 juta rupiah. Untuk hand sanitizer sendiri di Jogja terjual sebanyak 8.000 unit dan di Bogor terjual sebanyak 10.000 unit. Untuk total penjualan hand sanitizer di kuartal ketiga itu diperoleh dari 8.000 ditambah 10.000 dikali dengan 25.000, sehingga diperoleh pendapatan atau penjualan hand sanitizer untuk kuartal ketiga ialah sebanyak 450 juta rupiah. Dan untuk total penjualan keseluruhan untuk kedua produk yaitu masker dan hand sanitizer di kuartal ketiga itu diperoleh sebanyak 610 juta rupiah. Untuk kuartal yang keempat, jumlah masker yang terjual di daerah Jogja yaitu sebanyak 5.000 unit dan di Bogor terjual sebanyak 7.000 unit. Untuk total penjualan masker untuk kuartal keempat itu dihitung dari 5.000 ditambahkan dengan 7.000 yaitu 12.000 unit dikalikan dengan 10.000 rupiah, sehingga untuk total penjualan masker di kuartal keempat itu diperoleh sebesar 120 juta rupiah. Nah, untuk hand sanitizer-nya sendiri di Jogja terjual sebanyak 6.000 unit dan di Bogor terjual sebanyak 8.000 unit, sehingga total unit yang terjual untuk kedua daerah adalah 14.000 unit. Nah, total penjualan hand sanitizer itu sendiri di kuartal keempat diperoleh dari 14.000 unit dikalikan dengan 25.000 rupiah, sehingga diperoleh total penjualan hand sanitizer di kuartal keempat yaitu sebesar 350 juta rupiah. Dan untuk total penjualan dari kedua produk secara keseluruhan di kuartal keempat diperoleh sebesar 470 juta rupiah. Baik itu dari penjualan Jogja ataupun Bogor, total masker yang terjual yaitu sebanyak 59.900 unit dan total penjualan yang diperoleh ialah sebesar 500.099.000 rupiah. Dan untuk hand sanitizer sendiri mulai dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 baik itu dari daerah Jogja ataupun Bogor, unit yang terjual sebanyak 72.900 unit dan total penjualan yang diperoleh itu sebesar 1.822.500.000 rupiah. Nah, di sini nanti informasi total unit yang terjual selama kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 baik itu masker ataupun hand sanitizer yang akan menjadi informasi penting dalam penyusunan anggaran produksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syabila dari Levianti, NIM 2018-210213. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran produksi. Nah, untuk menyusun anggaran produksi, langkah yang pertama kita harus menghitung rencana produksi tahunan. Setelah itu, kita bisa menentukan kebijakan apa yang dipilih untuk menyusun anggaran produksi. Untuk soal sebelumnya, PT Prabu menjual masker dan hand sanitizer. Kemudian untuk
penjualannya digunakan total penjualan yang sebelumnya sudah dihitung saat membuat anggaran penjualan. Untuk penjualan masker sebesar 59.900. Kemudian persediaan akhir diketahui di soalnya sebesar 6.500. Kemudian dijumlah menjadi 66.400. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal sebesar 6.000 dan didapatkan produksi tahunan untuk masker sebesar 60.400. Kemudian untuk produk hand sanitizer total penjualannya sebesar 72.900. Kemudian ditambah dengan persediaan akhir sebesar 10.000 didapatkan hasil 82.900 dan dikurangi dengan persediaan awal sebesar 9.000 sehingga didapatkan produksi tahunan sebesar 73.900. Selanjutnya adalah menentukan kebijakan apa yang dipilih. Nah, diasumsikan saja bahwa kebijakan yang dipilih oleh PT Prabu adalah kebijakan stabilitas produksi, di mana dalam kebijakan ini jumlah produksi untuk setiap periodenya adalah sama. Kemudian masing-masing rencana produksi per tahunannya baik masker maupun hand sanitizer dibagi dengan 4 karena di soal diketahui bahwa penjualannya dilakukan secara kuartal. Dan untuk produksi masker sebesar 60.400 dibagi dengan 4 mendapatkan hasil 15.100 dan dimasukkan ke produksi dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4. Kemudian di soal juga sudah diketahui bahwa penjualan kuartal 1 sampai dengan 4 dan langsung saja dimasukkan untuk kuartal 1 produk masker penjualannya sebesar 16.300, untuk kuartal 2 sebesar 15.600 dan kuartal 3 sebesar 16.000 serta kuartal 4 sebesar 12.000. Totalnya 59.900 sesuai dengan jumlah penjualan yang telah dihitung di anggaran penjualan. Kemudian di rencana produksi tahunan diketahui juga persediaan akhir dan persediaan awal. Untuk produk masker persediaan akhirnya 65.000. Karena persediaan akhir maka ditempatkannya di persediaan akhir untuk yang kuartal 4. Kemudian persediaan awalnya adalah 6.000. Karena persediaan awal maka ditempatkan di kuartal yang pertama. Kemudian untuk yang kuartal 4 tadi kan penjualannya 12.000 dan persediaan akhirnya 6.500 ditambahkan menjadi 18.500. Dan tadi kan produksinya sudah diketahui 15.100. Untuk menghitung persediaan awalnya maka jumlah dari penjualan dan persediaan akhir tadi dikurangi dengan produksi sehingga didapat persediaan awalnya adalah 3.400. Kemudian 3.400 itu adalah menjadi persediaan akhir di kuartal yang ketiga. Sehingga hasil penjumlahan penjualan dan persediaan akhir kuartal 3 diperoleh sebesar 19.400. Kemudian persediaan awalnya sebesar 4.300 didapat dari 19.400 dikurangi dengan produksinya sebesar 15.100. Kemudian 4.800 ini menjadi persediaan akhir di kuartal yang pertama sehingga diperoleh 21.100. Kemudian untuk persediaan awalnya sebesar 6.000 didapat dari 21.100 dikurangi dengan 15.100. Kemudian di bagian total sama persediaan akhirnya adalah 6.500 dimasukkan
dan dijumlah dengan total penjualannya 59.900 ditambah dengan 6.500 didapatkan hasil 66.400 dan persediaan awalnya tadi 6.000 sehingga produksinya adalah 60.400. 66.400 dikurangi dengan 6.000. Kemudian untuk produk hand sanitizer, cara menghitungnya sama dengan produk masker.